Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat merenungkan sekali lagi kebenaran-Nya. Marilah meminta hikmat daripada Dia sehingga Ia berkenan menolong kita memberikan pengertian. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu. Dan ajarlah kami untuk melakukan apa yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Jawa kuno, lidah diartikan sebagai lati. Oleh karena itu, ada ungkapan yang sangat terkenal untuk orang-orang Jawa yang diartikan sebagai berikut. Kepribadian yang murni ada dalam ucapan atau kata. Penampilan mencerminkan kepribadian. Saudara yang terkasih, kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak, kita sering jatuh ke dalam dosa ini. Kita merasa apa yang kita katakan adalah hal yang sepele, sehingga kita terus melanjutkannya dan kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan telah siap untuk menjadi sebuah perkara yang besar. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat ada sebuah masalah, sekalipun kita tidak mengerti masalah itu benar atau tidak tahu mengapa bibir ini, lidah ini begitu cepat untuk berkata-kata. Akan tetapi ketika kita membaca bagian ini, maka sekali lagi kita diingatkan bahwa sesungguhnya ketika kita menggunakan lidah itu, maka kita harus semakin peka terhadap apa. Selain karena lidah bisa menyakiti hati orang lain, maka Yakobus ini menyatakan bahwa lidah ini merupakan dosa yang begitu serius. Memang terlihat sangat kecil, tetapi inilah yang mengundang sesuatu kepada perkara yang besar. Akan tetapi entah mengapa iblis begitu pandai membuat kita jatuh kepada dosa ini. Rasanya tidak senang, rasanya tidak enak ketika kita tidak membicarakan kesalahan orang lain. Rasanya tidak enak ketika kita tidak membicarakan apa yang tidak baik. Rasanya kita sangat senang sekali saat kita setiap hari menggunakan lidah ini sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus berhati-hati memakainya. Sehingga dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-26, Yakobus juga berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Saudara yang terkasih, seberapa banyak pun pelayanan kasih yang kita lakukan, seberapa banyak pun pengetahuan kita tentang Tuhan, seberapa sering pun kita beribadah kepada Tuhan, dan sesering apapun kita melakukan yang terbaik bagi sesama, tetapi saat kita tidak mengekang lidah kita, saat kita tidak berjuang untuk memperbaiki diri kita, maka kita jatuh ke dalam dosa yang meniadakan semua kebaikan yang kita lakukan. Saudara yang terkasih, memang hati itu menjadi kunci dari setiap orang beriman. Tetapi kita jangan salah, perbuatan itu adalah bukti kita orang percaya. Dan masalahnya perbuatan ini dipicu banyak oleh lidah yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu begitu sia-sialah ibadah kita ketika kita tidak mampu mengontrol perkataan kita. Mungkin kita berkata itu hal biasa, mungkin hal yang sangat remeh dan hal yang sangat kecil kelihatannya. Tetapi saat kita sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan katakan, lidah ini seperti nyala api yang begitu kecil, ia dapat membakar hutan yang begitu luas. Maka kita juga bisa mengacaukan begitu banyak orang dengan lidah yang kita miliki ini. Maka
Firman Tuhan juga berkata, dengan lidah engkau mengasihi Allah, dengan lidah engkau memuji Allah, tetapi dengan lidah juga engkau menyakiti hati manusia yang segambar dengan Allah. Maka kita sedang menipu Allah saat kita terus mempermuliakan Dia dengan lidah kita, tapi kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Saudara yang terkasih, marilah berjuang untuk mengendalikan diri. Semua berasal dari hal yang kecil, semua berasal dari hal yang sepele. Mari belajar untuk mengekang lidah ini, untuk mencoba menaklukkan keinginan daging, di mana kita suka untuk mengumbar kesalahan, suka untuk membicarakan ketidakbenaran. Saudara yang kekasih, belum ada waktu yang terlambat. Kita semua masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Mintalah Roh Tuhan untuk menuntun kita dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran, menuntun kita berkata-kata sesuai dengan kebenaran. Banyak hal yang benar, tetapi ketika ia dikatakan dengan cara yang tidak benar, itu menjadi sebuah masalah yang besar. Oleh karena itu, mari menyatakan hal yang benar dengan cara yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita mengendalikan hal yang kecil ini, tetapi hal yang paling sulit ini. Terpujilah Ia yang menegur kita dan menolong kita untuk mengendalikan diri. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami mengendalikan bibir dan lidah kami, supaya sungguh-sungguh kami memuliakan Engkau dengan lidah kami, dan hati kami juga sungguh-sungguh mengerjakan apa yang lidah kami katakan. Amin.